Sekitar 9.634,35 km persegi perairan mengelilingi Pulau Dewata. Perairan dengan keanekaragaman hayatinya ini telah menghidupi masyarakat Bali secara sosial, budaya, ekonomi, dan pariwisata. Namun sudahkah kita berterima kasih? Penyelundupan lintas pulau biota air yang dilindungi masih sering terjadi di lapangan, khususnya biota penyu. Kemudian masih ditemukan pula praktik-praktik konsumsi hewan yang dilindungi dan pembuatan produk turunannya dengan tameng adat dan budaya. Di samping itu masih ditemukan pula praktik perikanan dan pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Misalkan, ikan yang ditangkap berusia produktif dan aksi-aksi mendobrak kawasan laut yang perlu dilindungi atas nama pengembangan fasilitas pariwisata. Melihat situasi ini, Yayasan World Wild Fund for Nature atau WWF Indonesia dan Marine Buddies mengajak masyarakat memerangi aksi-aksi yang merusak bahari melalui peringatan World Ocean Day atau Hari Laut Sedunia pada Sabtu 8 Juni 2024. Bertempat di Amphitheater Mall Living World Denpasar, WWF Indonesia didukung Bakti BCA dan Faber-Castell mengedukasi pengunjung mall tentang kondisi bahari tanah air saat ini, serta perlunya keterlibatan aktif masyarakat demi langkah aksi nyata untuk laut yang inklusif. Muhammad R.D. Lazuardi, National Coordinator for Marine Science and Knowledge Yayasan WWF Indonesia, menuturkan kawasan konservasi perlu dikelola secara inklusif, yakni melibatkan masyarakat setempat. Pemerintah selaku regulator saja tidak cukup tanpa rasa saling memiliki dari penduduk setempat. WWF salah satunya adalah mendorong pengembangan kawasan konservasi, karena dari kawasan konservasi itu bisa dikelola yang lebih baik. Nah, pengelolaan ini yang kita dorong adalah inclusive conservation atau konservasi yang tidak bersifat eksklusif gitu ya. Jadi inclusive conservation ini adalah pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak menjadi objek dalam suatu pengelolaan, tapi adalah merupakan subjek itu sendiri gitu. Jadi keterlibatan masyarakat, pemangku kepentingan gitu dalam kawasan konservasi itu penting gitu, supaya mereka turut andil dan memahami bahwa, saya peduli, saya aktif, saya tidak merasa ditinggalkan, saya tidak termarginalkan dari sebuah kawasan konservasi di perairan tersebut. Pengelolaan kawasan konservasi yang inklusif, kata RD, dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sustainable livelihood masyarakat setempat. Sustainable livelihood ini menjadi basis penduduk ketika memanfaatkan sumber daya perikanan dan pariwisata bahari. Pengelolaan kawasan konservasi yang inklusif juga dapat menghilangkan anggapan bahwa penetapan kawasan konservasi memarginalkan penduduk di kawasan. Dengan adil, aktif dari penduduk menjaga ekologi dan sumber daya di kawasan konservasi, bahari terlindungi dari segala lini. Menurut WWF Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP telah menetapkan 29,3 juta hektar luas kawasan konservasi hingga 2024 ini. Sebanyak 18,3% diantaranya didukung proses penetapannya oleh WWF Indonesia. Di Pulau Dewata sendiri, WWF Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali bekerja sama untuk membangun kawasan konservasi di Jembrana. Kawasan konservasi di Bali Barat ini diprioritaskan untuk perlindungan biota penyu. Jadi WWF sejauh ini sudah membantu pemerintah atau bekerja sama dengan pemerintah mengembangkan kawasan konservasi di perairan. Itu ada 29 kawasan konservasi sejauh ini di Indonesia. Nah, saat ini WWF juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali mendorong kawasan konservasi di Jembrana. Jadi ini masih proses dan mungkin tahun ini juga akan ditetapkan. Harapannya target konservasi di Jembrana itu salah satunya adalah penyu, sehingga penyu yang ada di Bali, khususnya yang ada di Jembrana itu bisa lestari. Sementara itu, peringatan Hari Laut Sedunia di Living World Denpasar berlangsung selama 12 jam dari pukul 10 WITA.
Berbagai kegiatan menarik dan juga edukatif digelar seperti booth edukasi, lomba menggambar dan mewarnai, mural, lukis wajah, talk show, pemutaran film, WWF Anti-Bleach, penampilan wayang samudra, dan ditutup dialog dini hari. Semuanya bertemakan laut dan keanekaragaman hayatinya guna mengugah masyarakat berhenti memunguti laut. Mengingat kembali nenek moyang yang seorang pelaut dan hidup dari laut yang membutuhkan perlindungan khususnya dari praktik perikanan dan pariwisata tidak bertanggung jawab. Karena kalau kita melihat bahwa untuk menyerahkan souvenir pada kegiatan talk show hari ini. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.